Bertahun-tahun terbengkalai, rusunawa dirobohkan di Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Pemprov DKI akan mengganti bangunan lama dengan rusun baru di lokasi. Ambruk! Gas! Perobohan 5 blok gedung C Rusunawa Marunda ini terekam warga hingga debu nampak membumbung di sekitar lokasi. Perobohan ini dilakukan akibat kerusakan parah pada bangunan Rusunawa sehingga sangat membahayakan jika tetap dihuni. Total ada 451 kakak dipindahkan dan kini menempati rumah susun di kawasan Nagrak Rorotan. Sementara itu sebelum perobohan dilakukan, penjarahan aset di lokasi kerap dilakukan warga dengan mengambil teralis, pintu, kloset, jendela, dan juga pagar. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana melakukan revitalisasi rusun agar lebih layak huni dan aman bagi penghuninya. Pagi ini, Pemprov DKI Jakarta kembali merobohkan bangunan rumah susun sederhana sewa Marunda. 4 alat berat ekskavator terlihat beroperasi di lokasi. Petugas dari Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta juga membongkar bangunan dengan alat berat. Dan untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Rusunawa Marunda Cilincing, Jakarta Utara, kita sudah terhubung dengan rekan Adisa Rizkia. Selamat siang. Adisa, apakah proses pembongkaran hingga saat ini masih berlangsung? Ya, Reza dan juga pemirsa, betul sekali proses dari pembongkaran saat ini masih terus dilangsungkan di rumah susun sewa yang ada di Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Kalau dilihat di layar televisi Anda, saya akan tunjukkan ada 4 ekskavator yang saat ini melakukan pembongkaran. Kalau dilihat memang progresnya sudah mencapai 60%. Itu artinya nantinya 5 unit tower yang mangkrak akan dibangun kembali. Hal itu usai dinilai tidak layak oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dan kita tahu bahwa 5 unit ini merupakan rusunawa yang ada di kawasan Marunda Cilincing. Sebelumnya dihuni oleh kurang lebih 480 kakak menurut data yang berhasil kami himpun. 480 kakak ini dipindahkan, mereka direlokasi ke rusunawa yang ada di Nanggra dan juga di Padat Karya. Dan rencananya nantinya di awal tahun 2026 akan ada bangunan baru rumah susun yang dibongkar, dirobohkan ini akan dibuat bangunan baru dan warga yang sebelumnya direlokasi akan dipindahkan kembali ke sini. Dan saya akan langsung berbincang dengan Kepala Unit Pengelola Rumah Susun 2 yaitu Bapak Bahrudin. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bisa disampaikan untuk pembangunan ini rencana akan ditargetkan rampung kapan Pak? Untuk perobohan maksud saya. Baik, kegiatan ini adalah kegiatan penghapusan aset, di mana penghapusan aset ini adalah yang akan dihapus sebanyak 5 blok. Setiap bloknya ini ada 100 unit. Dan tentunya dampak dari perombakan ini adalah dampak dari kajian dari Badan Riset Inovasi Nasional bahwa rusunawa ini dianggap sebagai rusunawa tidak layak, sehingga kita melakukanlah revitalisasi warga rusunawa sebanyak 480 kakak yang direvitalisasi ke rusunawa Nagrak maupun rusunawa Padat Karya. Untuk pembongkaran ini sudah berlangsung sejak tanggal 16 Oktober ya Pak ya? Iya, betul. Untuk pengerjaan ini adalah sebanyak 50 hari, artinya terhitung mulai dari 16 Oktober sampai dengan 4 Desember. Selanjutnya, ketika ini sudah rampung, sudah selesai, maka akan kita melanjutkan kegiatan-kegiatan untuk pembangunan rusunawa dalam bentuk tower. Sebanyak ada 1 tower dan 20 lantai. Baik, terima kasih Pak Bahrudin.
atas penjelasannya. Itu tadi akan ada satu tower masing-masing 20 lantai, dan tidak hanya itu, skema yang nantinya akan dilakukan oleh Dinas Perumahan yang ada di Pemprov DKI Jakarta ini rencananya akan membangun masing-masing ada 20 lantai yang bisa terisi 1.440 unit. Selain itu juga Reza dan juga pemirsa, kita tahu bahwa pemangkasan dana APBD 2026 ini ke Pemprov DKI Jakarta sebanyak 15 triliun. Namun dari Pemprov DKI Jakarta menuturkan bahwa itu tidak mempengaruhi program revitalisasi yang kini sudah menjadi prioritas bagi pemerintah DKI Jakarta untuk terus melakukan percepatan pembangunan agar warga yang direlokasi sebelumnya ini bisa kembali lagi untuk tinggal di Rusunawa yang ada di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Untuk sementara saya kembalikan kepada Reza yang ada di studio. Baik, terima kasih Adisa atas informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Pemirsa, terbukti bersalah atas kasus pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys, artis Nikita Mirzani, divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 11 tahun penjara. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam sidang putusan yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita divonis 4 tahun penjara. Nikita terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Usai mendengar vonis, Nikita Mirzani menyatakan akan melakukan banding. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga, kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Kecewa nggak sih ada banding? Kecewa yang nggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Sudah selesai dan sidang. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta 11 tahun kurungan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Rama Romadona, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung hormati vonis 4 tahun selebritas Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 11 tahun. Kita tuntutkan 11 tahun. Ya, kita menghormati prinsipnya putusan yang dibuat oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sampai saat ini penuntut umum akan masih mempunyai waktu, batas waktu akan menyatakan apakah nanti pikir-pikir atau upaya hukum terserah nanti menerima atau tidak. Nanti penuntut umum menyatakan pikir-pikir dulu dalam waktu batas waktu sesuai ketentuan 7 hari untuk menyatakan kalau. Selama menjalani persidangan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, tingkah artis Nikita Mirzani beberapa kali tuai sorotan. Dan berikut sejumlah momen Nikita Mirzani di persidangan, mulai dari histeris hingga mengaku menjadi putri Firaun. Hari ini aku jadi putri Firaun ya. Kehidupan artis Nikita Mirzani tidak terlepas dari kontroversi. Begitu juga saat dirinya menjadi terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Selama persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tingkah Nikita kerap menuai sorotan, mulai sikap hingga tampilannya di persidangan.
Pada sidang pemeriksaan saksi Agustus lalu, Nikita Mirzani berteriak dan memprotes jaksa penuntut umum karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Bahkan Nikita juga menyebut jaksa penuntut umum tidak netral. Nikita pernah menolak kembali ke rumah tahanan dan mengamuk setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tidak dikabulkan oleh majelis hakim pada persidangan akhir Juli lalu. Bahkan dirinya juga menolak memakai rompi tahanan dan borgol. Hari ini aku jadi putri Firaun ya. Dalam sidang pembelaan atau pledoi pertengahan Oktober lalu, Nikita Mirzani sempat menyebut dirinya sebagai putri Firaun. Dengan tampilan setengah berkerudung, Nikita mengatakan hal tersebut ia lakukan setelah sebelumnya dianggap tidak sopan oleh hakim dan jaksa. Tim Liputan iNews melaporkan.